Pemikiran Islam tentang ekonomi berangkat dari sebuah pandangan dunia yang unik. Dasar utamanya adalah pengakuan bahwa semua sumber daya di alam semesta ini adalah milik Allah, dan manusia bertugas sebagai khalifah atau pengelola. Konsep kepemilikan ini bersifat relatif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi dalam Islam tidak boleh lepas dari nilai-nilai moral dan spiritual. Tujuannya bukan semata-mata memaksimalkan keuntungan material, tetapi mencapai falah, yaitu kesejahteraan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Ini tercapai melalui pemenuhan kebutuhan dasar semua anggota masyarakat, distribusi kekayaan yang adil, serta menjaga kelestarian lingkungan. Ekonomi Islam hadir untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan, ketidakpastian, dan ketidakadilan dalam transaksi, yang dalam istilah Al-Quran disebut sebagai riba dan gharar. Prinsip utama yang mengatur ekonomi Islam sangat jelas. Pertama, larangan riba dalam segala bentuknya. Riba bukan sekadar bunga bank, tetapi lebih luas sebagai segala keuntungan yang diperoleh tanpa disertai usaha, risiko, atau nilai tambah yang sepadan. Kedua, larangan spekulasi dan ketidakpastian yang berlebihan, gharar, serta perjudian, maisir. Ketiga, kewajiban untuk menghindari kegiatan usaha yang haram, baik dari segi barangnya seperti minuman keras, maupun prosesnya seperti penipuan. Keempat, kewajiban mengeluarkan zakat. Zakat bukan sekadar amal, tetapi instrumen fiskal yang powerful untuk membersihkan harta, mendistribusikan kekayaan, dan memberdayakan masyarakat miskin. Kelima, dorongan untuk melakukan kontrak-kontrak bisnis yang adil dan transparan seperti jual-beli, sewa, bagi hasil, mudharabah dan musyarakah, serta kerjasama, syirkah. Prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan ekonomi yang real, produktif, dan berkeadilan. Ketika berbicara tentang pembangunan, Islam memiliki visi yang holistik. Pembangunan tidak diukur hanya dari pertumbuhan produk domestik bruto semata, tetapi dari peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, human development. Ini mencakup aspek material, spiritual, intelektual, dan sosial. Seorang ilmuwan ekonomi Islam kontemporer, Dr. Umar Chapra, menekankan konsep pembangunan berorientasi manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, menciptakan kesempatan kerja yang bermartabat, dan mengurangi kesenjangan. Pembangunan harus berkelanjutan, artinya tidak boleh mengorbankan hak generasi masa depan dengan mengeksploitasi sumber daya alam secara serakah. Etika lingkungan sangat dijunjung tinggi, karena alam adalah amanah. Dengan demikian, pembangunan dalam kerangka Islam adalah sebuah proses untuk mewujudkan kemaslahatan, kebaikan bersama, dan menolak kerusakan di muka bumi. Peran negara dalam ekonomi Islam adalah sebagai penjaga kemaslahatan umum dan penegak keadilan. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur pasar, mencegah monopoli, memungut zakat secara resmi, dan mengalokasikannya kepada 8 golongan mustahik. Konsep Hizbah, yaitu lembaga pengawasan pasar yang populer di masa kejayaan Islam, adalah contoh nyata. Imam Al-Mawardi menjelaskan tugas muhtasib, petugas Hizbah, adalah mengawasi timbangan, menindak penimbunan barang, dan memastikan standar kualitas. Negara juga didorong untuk membangun infrastruktur publik, mendanai pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha yang halal dan produktif. Namun, intervensi negara harus proporsional, tidak mematikan inisiatif swasta, dan tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Di Indonesia, pemikiran ekonomi Islam menemukan relevansinya yang sangat kuat. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah yang tidak hanya sektor keuangan, tetapi juga halal value chain mulai dari pertanian, makanan, fashion, hingga pariwisata syariah. Prinsip bagi hasil, mudharabah musyarakah, dalam perbankan syariah sejalan dengan semangat gotong royong. Instrumen wakaf dan zakat yang dikelola secara modern dapat menjadi solusi pendanaan pembangunan infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat pelatihan. Tantangannya adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, serta memperkuat regulasi yang mendukung. Dengan memahami pemikiran ekonomi Islam secara utuh, bukan sebagai simbol saja, bangsa Indonesia dapat merancang model pembangunannya sendiri yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan, menjawab tantangan ketimpangan dan kemiskinan. Allah akan melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya, bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 26. Hendaklah kalian berdagang, karena di dalamnya terdapat 9 dari 10 pintu rezeki. Hadits riwayat Ahmad. Mari bangun peradaban ekonomi yang bermartabat dan memberdayakan.